Itulah kisah dari Piala Dunia 1950 tentang sorotannya kepada Brazil yang mulai menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia, dan juga bagaimana tragedi Maracanazo membuat seorang penjaga gawang Brazil, Moacir Barbosa, terhukum seumur hidupnya. Oke, masih digocek Bung Toel. 83 hari menuju Qatar 2022. Ini kita akan bahas tentang Piala Dunia 1950 di Brasil, yang artinya adalah Piala Dunia pertama setelah Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua terhenti tuh, lalu kemudian dimulai lagi Piala Dunia tahun 50 di Brasil. Kenapa di Brasil? Untuk menghindari sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua di Eropa. Jadi kembali lagi ke Amerika Latin, Brasil jadi tuan rumah. Bedanya dengan tahun 30 di Uruguay, kali ini transportasi menuju Brasil tidak lewat laut tetapi sudah melewati jalur udara, jadi tidak memakan waktu lama, nggak perlu 10 hari di Laut Atlantik, karena sekarang sudah ada pesawat transatlantik menuju Brasil dari Eropa. Yang berangkat lewat laut satu-satunya adalah Italia. Jadi kecuali Italia masih menggunakan jalur laut, itu pun karena alasan Italia trauma. Italia masih trauma karena kejadian setahun sebelumnya, tahun 49, yaitu tragedi Superga yang menewaskan seluruh pemain Torino dalam kecelakaan pesawat, tragedi Superga namanya, sehingga kemudian tim nasional Italia masih dalam masa trauma sehingga memilih berangkat ke Brasil menggunakan jalur laut, meskipun lama ya. Dan Piala Dunia 50 diikuti oleh 15 negara sebetulnya, sebelum kemudian Prancis dan India mengundurkan diri. Jadi praktis 13 negara. Negara lain yang gak ikut serta, Jerman dan Jepang, itu di-ban oleh FIFA karena keterlibatan di Perang Dunia Kedua. Sementara untuk alasan politik ada Uni Soviet, Hungaria, Cekoslovakia yang tidak ikut serta karena alasan politik. Inggris untuk pertama kalinya ikut Piala Dunia tuh. Tahun 50 adalah keikutsertaan Inggris di Piala Dunia pertama kalinya, karena saat itu Inggris baru jadi anggota FIFA. Jadi 13 yang ikut serta Piala Dunia tahun 50 di Brasil. Ada 5 negara CONMEBOL, ada Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. Ada 6 negara Eropa dan 2 wakil CONCACAF, Meksiko dan Amerika. Nah, format kompetisinya dibagi 2 fase. Fase penyisihan grup pertama, lalu adalah fase grup final, babak final group. Jadi 4 tim yang akhirnya juara grup di fase awal itu lolos ke fase final grup. Mereka adalah Brazil, Swedia, Spanyol, dan Uruguay. Nah, dalam fase final grup inilah Brazil menang 7-1 dari Swedia, menang 6-1 dari Spanyol. Brasil memang saat itu menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia atau di sepak bola Amerika Latin, karena setahun sebelumnya tahun 49 Brasil jadi juara Copa America. Jadi ini Brasil sedang mekar-mekarnya lah, sedang hebat-hebatnya atau sedang mulai muncul-munculnya ke sepak bola dunia. Nah, sebaliknya Uruguay itu menang 3-2 dari Swedia dan 2-2 dengan Spanyol. Maka dengan perbandingan hasil itu, Brasil sebetulnya hanya butuh hasil draw saja untuk jadi juara Piala Dunia tahun 50. Brasil hanya butuh hasil draw saja untuk jadi juara di negerinya sendiri. Jadi final di Maracanã, stadion baru, kapasitasnya juga sangat luar biasa. Bahkan katanya hampir mendekati 200.000 yang menonton pertandingan final itu. Dan Brasil memang sangat euforia, sangat jumawa, sangat percaya diri, sangat sangat yakin lah kalau mereka itu bakal juara dunia di negerinya sendiri, di rumahnya sendiri untuk pertama kalinya. Koran-koran headline-nya Brasil juara, inilah sang juara dunia gitu loh. Wali kota Rio de Janeiro, dia bilang bahwa kami sudah membuatkan stadion ini untuk Piala Dunia Maracanã. Dan sekarang giliran kalian lah yang memenangkan trofi Piala Dunia, katanya. Bahkan Jules Rimet, presiden FIFA waktu itu, juga sudah menyiapkan pidato dalam untuk momen awardingnya, momen pemberian pialanya itu dalam bahasa
Portugis, bukan dalam bahasa Spanyol. Jadi saking bahkan sudah merasuki seorang Jules Rimet juga bahwa Piala Dunia ini akan jadi milik Brasil. Jadi memang Piala Dunia 50 ini kisahnya selain menjadi Piala Dunia pertama setelah Perang Dunia Kedua adalah tentang Brasil dan tragedi Maracanã yang kemudian dikenal sebagai Maracanazo tahun 1950. Apa itu tragedinya? Jadi babak pertama 0-0, penonton penuh hampir 200.000, bayangin. Ada yang bilang 175.000, ada yang bilang 190.000. Jadi bisa dibayangkan Maracanã begitu penuh, begitu riuh rendah, dan sudah sangat jumawa percaya diri Brasil akan meraih gelar Piala Dunia pertama tahun 50. Babak pertama 0-0. Lalu babak kedua unggul 1-0 dulu sebelum kemudian secara mengejutkan dibalikan oleh 2 gol Uruguay yang membuat seisi atau seluruh stadion Maracanã menjadi senyap, terdiam, terbisu lewat gol dari Juan Alberto Schiavino yang pertama, lalu diakhiri gol yang mematikan atau membunuh harapan Brasil adalah dari pemain sayap Uruguay Alcides Giglia. Jadi kan ada dibilang makanya karena gol itu cuma 3 orang yang bisa membuat Maracanã senyap. Lewat hanya satu gerakan atau satu aksi, yaitu Frank Sinatra, penyanyi, Paus Yohanes Paulus II, dan yang ketiga adalah Alcides Giglia. Bayangin, sepak bola final Piala Dunia bisa sampai sebegitunya dan Alcides Giglia, sayap Uruguay, dianggap orang ketiga yang bisa membungkam, membuat Maracanã senyap setelah Frank Sinatra, Paus Yohanes Paulus II, dan juga Alcides Giglia. Brasil berduka. Brasil sangat gak bisa menerima kenyataan kalah di final itu. Dan yang jadi kambing hitamnya akhirnya adalah penjaga gawang Brasil saat itu, Moacir Barbosa. Moacir Barbosa menjadi kambing hitam kegagalan Brasil. Mereka sangat malu hati, mereka sudah menyiapkan pesta perayaan, tapi kemudian Uruguay lah yang berpesta di Maracanã. Maka kemudian disebutlah tragedi Maracanazo. Kambing hitamnya penjaga gawang Moacir Barbosa yang kebetulan berkulit hitam. Sejak itu Brasil yang pertama nggak pernah gunakan lagi jersey warna putih karena di final Piala Dunia 1950 itu Brasil gunakan warna putih. Yang kedua, Brasil nggak pernah gunakan lagi penjaga gawang dengan kulit hitam karena saking marahnya rakyat Brasil pada seorang Moacir Barbosa. Kasihan sih sebetulnya. Karena kalau kita bicara hukuman penjara maksimal di Brasil saat itu cuma 30 tahun. Tapi Moacir Barbosa menyebut dirinya dihukum seumur hidup. Dikutuki oleh rakyat Brasil seumur hidup. Dia dianggap sampah masyarakat. Dia dianggap sangat menjijikan. Bahkan ada sebuah cerita bahwa seorang ibu-ibu bilang pada anaknya, menunjuk pada Moacir Barbosa yang sedang duduk di pojokan bahwa, "Nak, jangan seperti lelaki itu. Lelaki itu membuat rakyat Brasil, seluruh rakyat Brasil menangis." Jadi seorang Moacir Barbosa menanggung kegagalan Brasil di Piala Dunia 1950. Sendirian dia menanggung itu. Dan akhirnya tabu bahwa Brasil tidak menggunakan penjaga gawang berkulit hitam itu akhirnya selesai juga. Dan kita sangat bersyukur karena tahun 2006 penjaga gawang Brasil Dida adalah seorang penjaga gawang yang berkulit hitam juga, dan itu mengakhiri tabu atau kutukan lah bahwa Brasil nggak pernah pakai lagi karena masih terkenang, masih sangat trauma dengan Moacir Barbosa. Itulah kisah dari Piala Dunia 1950 tentang sorotannya kepada Brasil yang mulai menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia, dan juga bagaimana tragedi Maracanazo membuat seorang penjaga gawang Brasil, Moacir Barbosa, terhukum seumur hidupnya. Bayangin, itulah sepak bola. Sekelumit perjalanan kisah dari sebuah kisah yang terjadi. Ada sisi yang di luar prediksi, sisi di luar kemampuan manusia. Dan kemudian ada penghakiman yang luar biasa untuk seorang Moacir Barbosa. Itulah yang mau saya sampaikan. 83 hari menuju Qatar 2022. Nantikan seterusnya juga kisah-kisah dari Piala Dunia berikutnya. Setelah ini tentu saja adalah Piala Dunia 1954
di Swiss ya. Jadi tetap nantikan bersama saya Gocek Bung Toel Road to Qatar 2022.